sebentar terkait dengan Peraturan Kepala Bapeten Nomor 6 Tahun 2015 tentang keamanan sumber radioaktif ya. Baik, Bu. Yang ini ya, ini kelihatan kah? Kelihatan. Ya, yang paling atas ya, diunduh dulu silahkan. Oke ya, saya share yang lain ya. Ini enak banget. Sudah terlihat para mahasiswa tayangan saya? Sudah, Bu. Sudah ya? Udah, Bu. Kita berbicara tentang keamanan sumber radioaktif ya. Nah, kira-kira di antara kalian ada nggak yang bisa membedakan antara keamanan ya, jadi kalau terkait dengan ketenaga nukliran, keamanan sumber radioaktif dan keselamatan, ya, boleh keselamatan sumber radioaktif atau keselamatan radiasi. Kira-kira bedanya apa ya para mahasiswa? Kira-kira tahu bedanya? Atau bahasa Inggrisnya keamanan apa? Bahasa Inggrisnya keselamatan apa? Itu aja dulu. Keamanan tuh safety. Kalau keselamatan tuh safety, bukan? Ya, oke. Kalau keselamatan safety, kalau keamanan? Security. Oke, kalau keamanan security ya. Recording in progress. Jadi agak berbeda ya. Jadi ada kalau keselamatan diterjemahkannya safety, kalau keamanan diterjemahkannya security. Nah ini kita lihat kenapa sih kita belajar terkait dengan keamanan sumber radioaktif. Nah ini jadi ada kasus ini dulu ini tahun jadi kasusnya itu tahun 1900 ini 100 tahunnya ini tahun berapa ya? Tahun 1988, mungkin kalian belum lahir ya. Kalian lahir tahun berapa para mahasiswa? Orang Lahirnya tahun berapa di antara kalian kebanyakan? 2000-an. Ya 2000-an ini. Tahunnya lama banget nih, tahun 1988 ya. Di Goiânia. Jadi kalau yang kemarin ada video yang saya share ke kalian itu Georgia. Kalau yang ini Goiânia di Brasil ya. Jadi ada kasus pencurian sebetulnya orang-orang yang tukang pulung kalau di bahasa Indonesia gitu, yang pemulung-pemulung ini mengambil di rumah sakit yang sudah terlantar ya, di rumah sakit yang sudah terlantar ada barang-barang yang banyak logamnya ya. Nah, itu ternyata itu tuh adalah peralatan bekas terkait dengan alat yang digunakan untuk radioterapi eksternal ya. Di dalamnya berisi sumber radioaktif CS137. Nah, ini diambil ya, teleterapi namanya. Nah, diambil oleh pemulung-pemulung. Sampai terbuka tuh sumber radioaktifnya. Dan yang terkena itu termasuk anak kecil ya, anak kecil dari pemulung
mengenai sumber radioaktif. Nanti saya share videonya ya. Sumber radioaktifnya itu karena serbuk ya. Nah, tapi kalau malam hari berpendar, jadi warnanya jadi biru yang berpendar gitu ya, bagus. Nah, mereka malahan seneng tuh jadi kayak mainan gitu ya. Nah, padahal itu efeknya akhirnya tuh banyak yang meninggal. Kemudian satu kota itu ya, satu kota Goiânia di Brasil itu akhirnya di lockdown beberapa lama. Dan jadi untuk tahun itu ya, untuk tahun 1988 kalau di lockdown tuh kebayang nggak seperti tahun sekarang kan, banyak ada HP, ada apa. Nah, pada tahun itu begitu di lockdown, wah, seperti kota Malang. Nah, ini jadi terbayangnya yang disebut dengan kasus-kasus yang terkait dengan keamanan itu seperti gunung es ya. Jadi kasusnya bisa terlihat, tapi sebetulnya ancamannya ini tidak terlihat nih. Ancamannya tuh terkait dengan pencurian, sabotase, kemudian penyalahgunaan. Nah, targetnya adalah sumber radioaktif dan fasilitas, bisa fasilitas sumber radiasi pengion atau fasilitas-fasilitas kalau di medis, rumah sakit ya gitu. Nah, bisa juga kalau jangan sampai terjadi ya, bisa juga fasilitas nuklir ya. Fasilitas nuklir itu adalah misalnya contohnya reaktor nuklir. Nah, nanti kalau kalian sudah belajar ini, harapannya mahasiswa mampu menjelaskan keamanan sumber radioaktif ini yang paling sederhana ya. Kemudian indikator keberhasilannya ini ada 5. Yang 5 dulu nih ya yang tercantum di sini. Nanti kalau bisa menguraikan aspek legal, kemudian teknis pengamanan sumber radioaktif, kemudian bisa menguraikan kategorisasi sumber radioaktif dan tingkat keamanannya, menyebutkan persyaratan persetujuan keamanan, menguraikan konsep pencegahan, deteksi penundaan, penanggulangan keamanan ya. Kemudian menguraikan tanggung jawab petugas keamanan sumber radioaktif. Nah, kalian berarti berhasil dalam belajar terkait dengan keamanan ini ya. Nah, ini nanti pokok bahasannya terdiri dari kategori dan tingkat keamanan sumber radioaktif ya. Jadi ada pertama kategori dan tingkat keamanan. Jadi ini nanti artinya pengelompokan gitu ya. Kemudian nanti ada persyaratan izin dan persetujuan. Kemudian ada upaya keamanan sumber radioaktif dan nanti ada yang disebut dengan program keamanan sumber radioaktif. Nah, kita masuk ke kategori dan tingkat keamanan sumber radioaktif ya. Nah, ini diacu dari tadi ya, yang paling ini adalah yang paling teknis adalah Perka Bapeten nomor 6 tahun 2015 tentang keamanan sumber radioaktif. Dan di atasnya, kalau ini kan masih PP 33 ya, nanti ada PP nomor 45 tahun 2023 ya. Nah, sementara terkait dengan undang-undangnya masih berlaku nih, Undang-Undang nomor 10 tahun 1997 ya. Selanjutnya, apa sih keamanan sumber radioaktif? Nah, nanti kalau kalian baca di bagian awal atau pendahuluan terkait dengan perka keamanan ya, ada tulisan atau definisi ya dari keamanan sumber radioaktif. Nah, ini. Jadi keywordnya adalah tindakan ya. Jadi ini ya, tindakan yang dilakukan untuk apa? Untuk mencegah apa? Akses yang tidak sah ya. Kemudian perusakan, kehilangan, pencurian dan atau pemindahan tidak sah sumber radioaktif ya. Nah, biasanya sumber radioaktif terbungkus ya, biasanya kasusnya. Nah, kalau yang namanya keselamatan radiasi, kalian ingat apa ya definisinya? Coba di antara kalian siapa yang masih ingat dengan definisi keselamatan radiasi? Boleh buka ini ya. Silahkan boleh buka acuan atau buku atau catatan, silahkan. Ini masih yang Ada keselamatan radiasi? Keywordnya apa sih keselamatan radiasi itu? Pernah kan saya ceritakan?
mengingatnya apa? Upaya apa? Upaya untuk perlindungan atau untuk melindungi Pekerja dan perlindungan masyarakat. apa ya? dan lingkungan. Ya, perlindungan apa? Pekerja radiasi, kemudian apa lagi? Masyarakat Masyarakat radiasi. dan lingkungan ya, dan lingkungan dari apa? Dari bahaya radiasi ya. Nah, itu jadi apa yang ringkasnya, walaupun nanti nggak full benar kalimatnya ya, tapi kira-kira tahu melindungi ya. Jadi ada kata-kata perlindungan atau melindungi. Melindungi siapa? Pekerja radiasi, masyarakat, lingkungan. Jadi lingkungan itu termasuk harta benda ya. Dari apa? Bahaya radiasi ya. Itu yang disebut dengan definisi keselamatan radiasi. Nah, kalau keamanan berbeda. Nah, ini adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah nih. Jadi kalau yang keselamatan itu kan melindungi, kalau ini mencegah ya. Mencegah apa? Intinya jangan sampai dicuri ya, jangan sampai diambil secara tidak sah boleh oleh oknum, boleh oleh apapun, atau jangan sampai disabotase ya. Kira-kira itu tentang keamanan sumber radioaktif. Lalu lingkup keamanan ya. Jadi ini kita lihat nih ada cukup banyak ya, ada ekspor dan impor zat radioaktif, ekspor dan impor fasilitas sumber radiasi pengion ya. Kemudian nanti ada penggunaannya ya, penggunaan sumber radioaktifnya. Kemudian ada produksi radioisotop ya. Nah, ini masuk ke sini juga. Kemudian ada pengelolaan limbah radioaktif dan pengangkutan zat radioaktif. Nah, tadi kan saya menyebutkan keamanan ini sering banget kasusnya terkait juga dengan pengangkutan sumber radioaktif. Nah, ini maksud saya ya di sini. Jadi nanti kadang-kadang kasusnya dikaitkan dengan pengangkutan zat radioaktif. Lanjut. Kita masuk ke kategorisasi ya. Jadi kategorisasi ini nanti didasarkan atas nanti ada istilahnya A ya. A per D. A itu aktivitas, D itu adalah terkait dengan D value ya. D value, tunggu sebentar ya. Jadi D value ini ada bukunya ya, ada acuannya dari IAEA ya. Jadi ada satu buku IAEA. Nanti kalau kalian butuh boleh nanti lewat Agnia ingatkan saya untuk mengirimkan nilai D value ini. Jadi ada acuannya dari IAEA. Ya. Nah, ini kaitannya biasanya terkait dengan potensi bahayanya nanti terkait dengan aktivitas spesifik radionuklida. Nah, dalam satuan terabecquerel ya. Jadi satuannya nanti dibuat dalam terabecquerel. Nah, ini contohnya ya yang diambil nilai-nilainya yang diambil dari buku tersebut ya. Contohnya CS137 nilainya 0,1, iridium 192 nilainya 0,08, amerisium 241 nilainya 0,06, kemudian kobalt 60 ya misalnya nilainya 0,03 ya. Biasanya kalau nilai ini D-nya kecil ya, nilai D-nya kecil, maka nanti potensi kalau disebut bahayanya nanti bahayanya terkait dengan kerentanan ya. Bahaya kan ada bahaya yang terkait dengan keselamatan ya, tapi ada juga bahaya yang terkait dengan kerentanan. Jadi kalau bahaya yang terkait dengan keamanan tuh lawannya keamanan tuh rentan ya, rentan bahasa Inggrisnya vulnerable. Jadi coba nanti Amanta boleh cari vulnerable, rentan gitu ya. Mudah fragile gitu ya. Jadi artinya seperti itu. Kira-kira ya. Bentar ya.
Kemudian nanti ada aktivitasnya ya. Jadi kalau misalnya nanti aktivitasnya nih semua sama, misalnya 1 gitu, dibagi dengan nilai-nilai ini, nah nilainya yang paling besar kalau dibagi dengan nilai-nilai ini yang mana? Oh, 60 ya, karena nilainya paling kecil ininya. Berarti nanti nilai kategorisasinya tuh besar. Nah, ini didasarkan atas apa sih? Ya, atas potensi ya. Potensi yang menimbulkan efek deterministik parah ya. Jadi ini nih. Jadi nilai A per D ini didasarkan atas potensi menimbulkan efek deterministik parah ya, gitu ya. Seperti itu ya para mahasiswa ya. Kemudian selanjutnya ini ya. Jadi ini diambil dari, pokoknya ada lampiran di tadi Perka nomor 6 tahun Bapeten nomor 6 tahun 2015 itu ada di belakangnya kategori terkait ini ya, kategorisasi yang terkait dengan keamanan sumber radioaktif misalnya ya. Jadi ini makin turun kategorinya, makin naik nilainya, makin tidak terlalu rentan ya. Jadi kalau kategorinya nilai kecil berarti terkait dengan sifat bahayanya disebut dengan amat sangat berbahaya, atau kalau bahasa Inggrisnya disebut dengan extremely dangerous ya. Jadi ini disebutnya extremely dangerous. Nanti yang kedua sangat berbahaya, jadi very dangerous. Kemudian yang 3 dangerous, yang keempat ya moderat ya, moderat. Ini yang kelima tidak terlalu berbahaya. Nah, ini rasionya ya, batasannya. Jadi kalau nilai A per D-nya lebih besar atau sama dengan 1000, nah ini masuk ke kategori amat sangat berbahaya. Nah, ini keterangannya tadi terkait dengan potensi bahayanya. Ini bisa menyebabkan kalau seseorang ya terkena kasus gitu ya, terkena kasus keamanan sumber radioaktif kategori 1, biasanya punya potensi cedera permanen ya. Kontaknya kira-kira ordenya menit. Kemudian terkait dengan kontaminasi, kalau di suatu tempat itu kontaminasinya lebih dari 1 kilometer ya. Jadi kayak tadi di kota Goiânia di Brasil itu ya, itu masuk ke kategori amat sangat berbahaya atau atau extremely dangerous. Kemudian yang kategori 2, kalau nilai A per D-nya itu adalah 1000 ya, atau mulai dari 10 sampai 1000 ya, mulai dari 10 sampai 1000. Nah, ini keterangannya cedera permanen, kontaknya menit sampai jam, terus kontaminasinya kurang dari 1 kilometer. Kalau yang 3 ini disebut dangerous, nilai A per D-nya 1 sampai 10 ya. Terus keterangannya cedera permanen, kontaknya dalam jam, kontaminasinya lebih kecil dari 100 meter. Yang 4 ini ya kurang berbahaya ya, nilai A per D-nya antara 1 sampai antara 0,01 sampai 4 ya. Kemudian ini luka sementara, kontaknya sampai jam sampai minggu, kontaminasinya bisa diabaikan. Nah, yang 5 ini tidak berbahaya ya, kalau nilai A per D-nya lebih kecil dari 0,01 ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan para mahasiswa? Belum ada ya? Di paketnya. Nah, yang masuk ke contoh-contoh sumber radiasi penghilang atau zat radioaktif yang masuk ke kategori 1, contohnya iradiator. Iradiator kategori berapapun masuk ke kategori keamanan 1. Kemudian teleterapi eksternal yang ada di rumah sakit ya, itu juga masuk ke kategori 1 ya. Kemudian fasilitas-fasilitas produksi radioisotop ya, itu juga masuk ke kategori 1. Pengelolaan limbah juga masuk ke kategori 1. Kemudian yang kategori 2 ya, ini adalah sumber radiografi industri. Kalian sudah kemarin praktikum sudah banyak mengenal radiografi ya, radiografi industri ya. Sudahkah? Sudah pernah lihat kamera gamma? Sudah.
Sudah melihat fasilitas X-ray Bremsstrahlung? Banyak ya? Sudah ya? Ada yang belum ya? Ada yang belum? Saya belum. Ya oke, nggak apa-apa. Ada brasiterapi juga, kemudian nanti kalau untuk menyimpan sumber radioaktif untuk well logging yang jumlahnya lebih besar atau yang jumlahnya sama atau lebih besar dari 10 sumber radioaktif ya. Atau sumber radioaktif gauging aktivitas tinggi. Ya, kalau sumbernya lebih dari 10, ini masuk ke kategori 2. Ya gitu ya. Sampai sini cukup jelaskah para mahasiswa? Jelas. Ya, jelas ya. Jadi ini saya sebutkan juga di sini ya. Kalian pernah dengar XRF? Pernah dengar Pernah, Bu. instrumentasi Bu. XRF ya? Nah, XRF itu termasuk juga untuk gauging. Ya, untuk gauging. Tapi ini gauging energi rendah. Ya, masuknya energi rendah. Jadi, kalau nanti kalian jadi PPR, kemudian menggunakan PPR-nya sebagai PPR XRF, ya, PPR XRF, ini tidak masuk di kategori 2, tapi nanti masuknya di kategori yang lebih besar, ya. Artinya kerentanannya lebih kecil. Ya, gitu. Nah, zaman-zaman sekarang ini di Indonesia banyak smelter, ya. Smelter, kalian tahu smelter? Smelter, misalnya smelter CU gitu-gitu, tahukah? Yang buat ditambang itu, Bu. Ya, jadi kalau ada penambangan CU dari Jayapura gitu ya, dari Papua gitu ya, terus pemerintah punya kebijakan perusahaannya harus membuat smelter, artinya merubah mineral CU untuk menjadi senyawa-senyawa CU yang lebih murni, yang nanti punya nilai jualnya lebih tinggi. Nah, sehingga dimurnikan tuh si material CU-nya itu, ya, material-material atau material garamnya gitu ya, garam-garam atau apa sih namanya tuh mineral-mineral CU. Hingga nanti kira-kira jadi apa sih, jadi logam, boleh jadi masih logam campuran atau logam CU yang sudah relatif lebih murni. Nah, ini smelter-smelter ini biasanya membutuhkan ini XRF. Jadi nanti kalau di antara kalian biasanya yang putra-putra atau laki-laki itu banyak mau bekerja di perusahaan smelter, karena sekarang perusahaan smelter itu ya banyak di tempat-tempat yang relatif terpencil, misalnya Maluku ya, Maluku. Di Indonesia, di Jawa ada di Gersik ya, di mana lagi beberapa, tapi banyaknya di Maluku, di Sulawesi gitu ya. Nah, mungkin biasanya yang bisa kerja atau yang cepat kerjanya di smelter seperti itu adalah biasanya yang laki-laki. Nah ini biasanya menggunakan XRF. Ya, jadi saya infokan mereka perusahaan-perusahaan industri itu menggunakan XRF. Jadi ini sekalian pesan buat kalian bahwa dari sekarang kalau kalian punya kesempatan belajar XRF, diamati ya dari sekarang sehingga kemampuan kalian menggunakan XRF ketika lulus nanti biasanya udah langsung kepake ya, seperti itu. Kemudian lanjutnya kategori 3 ya. Kategori 3 itu apa saja? Nih, gauging aktivitas tinggi ya. Kalau yang aktivitas 2 tadi, gauging aktivitas 2 tuh kalau jumlahnya sama atau lebih besar dari 10. Nah, kalau hanya 1 gitu ya, nah ini masuk ke kategori 3. Sama well logging juga, kalau hanya 1 sumber radioaktifnya masuk kategori 3. Kemudian fotofluorografi ini juga masuk kategori 3. Kemudian kalau gauging aktivitas rendah yang saya bilang tadi XRF nih, ini masuk kategori 4. Kemudian yang kategori 5 itu adalah check source. Kalian tahu check source sih para mahasiswa? Di sini ya. Check source sumber-sumber radioaktif yang bentuknya bulat-bulat itu. Bulat yang sering digunakan misalnya di spektrometri gamma. Nah, ini masuk ke kategori 5. Ya, gitu ya. Sampai sini ada yang mau tanya para mahasiswa? Kamu nggak kuliah? Ada yang mau tanya kah para mahasiswa? Dari saya belum. Belum ya, lanjut ya. Kamu nggak kuliah?
Nah, kalau tadi kan ada yang terkait dengan kategorisasi. Nah, kalau yang ini tingkat keamanan ya, tingkat keamanan. Oh tadi biasa Bu Maria. Jadi ini masuk ke tingkat keamanan nih. Kalau tadi kategorisasi, Tadi ini aku masuk ya. tingkat keamanan. Nah, kita lihat ya. Tingkat keamanan 1 Udah ini, makan belum? yang ke-1, kedua, ketiga ya. Jadi nanti ada tingkat keamanannya dari C ya, C, B sampai A. Jadi yang A itu yang lebih rentan ya. Sementara kalau untuk pengangkutan Nasi ada goreng. istilahnya tingkat keamanan dasar ya, tingkat keamanan lanjutan, dan tingkat lanjutan diperketat ya. Jadi kalau yang tadi fasilitas-fasilitas misalnya sumber radioaktif untuk well logging, kalau tidak diangkut, jadi masuknya ke tingkat keamanan C, B sampai A. Yang A tuh yang paling berbahaya ya, yang B ya di bawah yang A, kemudian yang C di bawah yang B. Kemudian kalau diangkut sumber radioaktifnya itu yang paling tidak berbahaya itu adalah dasar, kemudian lanjutan, kemudian yang paling berbahaya adalah lanjutan diperketat. Sampai sini kira-kira cukup jelas nggak para mahasiswa? Jelas. Jelas ya, lanjut ya. Kemudian ini persyaratan perizinan dan persetujuannya. Nah ini nanti kalau kalian diminta untuk membuat persyaratan perizinan di Bapeten, biasanya butuh 1. Selain dokumen keselamatan, ada dokumen keamanan sumber radioaktif. Nah, ini dokumennya adalah dokumen yang terkait dengan personalnya. Jadi ada personal, jadi harus ada kalau kalian akan menggunakan sumber radioaktif, misalnya iridium 192 untuk kamera gamma gitu ya. Nah, ini harus ada personalnya PKSR. PKSR itu apa para mahasiswa tadi? Di depan tuh apa? Sama dengan apa? Atau buka ininya, buka apa sih? Buka perundangan yang tadi perka nomor berapa? Nomor 6 tahun 2015. PKSR itu singkatan dari apa? Prosedur. Enggak disebut. Pelatihan petugas keamanan sumber radioaktif kan. Ya udah. Ini karena personalnya ya, petugas. Jadi bukan pelatihan. Petugas gitu ya. Petugas keamanan sumber radioaktif ya. Gitu ya. Jadi nanti di sini ketika mengajukan persyaratan bukti kelulusan pelatihan PKSR. Jadi personalnya harus punya sertifikat pelatihan. Jadi, harus punya sertifikat pelatihan, tapi bukan sertifikat kompetensi. Tidak perlu sampai sertifikat kompetensi, tapi sertifikat pelatihan. Kemudian membuat program keamanan sumber radioaktif. Kalau kemarin yang saya ajarkan itu adalah membuat program keselamatan ya. Kalau yang di sini program keamanan sumber radioaktif. Kemudian membuat laporan verifikasi keamanan sumber radioaktif. Ya. Ini dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Kemudian terkait dengan upaya keamanan sumber radioaktif nih, ya. Upayanya apa saja nih? Di lingkup ini ya. Lingkupnya ada ekspor, impor, penggunaan, produksi radioisotop, pengelolaan limbah radioaktif, dan pengangkutan. Non PLC. Nah, ini jadi nanti persyaratannya. Jadi kalau kategori 1 dan kategori 2 ya. Misalnya untuk ekspor. Nah, ini ada pemberitahuan instansi negara pengimpor ya. Jadi Kayaknya aku pernah lihat simbol itu di Gamtek. Jadi kalau misalnya akan melakukan ekspor gitu ya, akan melakukan ekspor sumber radioaktif. Nah, itu harus memberitahu ke instansi negara pengimportnya. Ya. Kemudian harus ada bukti otorisasi negara pengimpor. Jadi ada bukti dari negara pengimpor, misalnya bukti negara pengimpornya itu boleh dari badan regulasi dari negara pengimpor. Ya. Kemudian selanjutnya ini
Kemudian ada persetujuan negara pengimpor, Nggak ya, enak. seperti itu. Kemudian kalau melakukan impor zat radioaktif, nah ini ada bukti otorisasi dari negara pengekspor, kemudian persetujuan negara pengekspor, ya, untuk kategori 1 nih ya, kalau kategori 2 nggak perlu. Kemudian izin pemanfaatan pengguna, ya. Jadi kalau kalian ingin memasukkan sumber radioaktif, biasanya nanti di antara kalian tuh ada yang jadi beberapa kali dari pengalaman saya tuh ada di antara kalian lulusan Poltek Nuklir yang bisa melakukan usaha ini jadi importir, ya, jadi importir sumber radioaktif. Nah, kalau mau memasukkan sumber radioaktif ke Indonesia, kira-kira nih paling tidak kalian udah ada informasi untuk keamanannya, ya, untuk keamanan sumber radioaktif butuh syarat-syarat ini, ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan para mahasiswa? Nanti catatannya di bawah ya, paling lambat 7 hari sebelum pengiriman dan seterusnya, ada di bawah itu. Apa itu? Lalu ini upaya-upaya terkait dengan keamanan ya, upayanya. Nah, di sini untuk penggunaan, penyimpanan, serta pengangkutan ya. Nanti upayanya tuh ada 1, pencegahan, kemudian deteksi, penundaan, dan respon. Kalian ingat-ingat nih, upaya untuk terkait dengan keamanan sumber radioaktif. Ini ada 4 dulu ya, kalian ingat-ingat ya. Nanti yang pencegahan tuh apa saja, kita lihat ya. Yang pencegahan tuh mencakup apa saja untuk mencegah jangan sampai ada radioaktif yang misalnya disabotase, dicuri, atau apapun. Nah, ini kita lihat ya, kalau pencegahan tuh apa saja. Iya. Kita lihat ya, upaya pencegahan. Jadi upaya pencegahan tuh nanti ada di sini, ada poin-poinnya tuh, ada organisasi ya, kemudian pelatihan, pemeriksaan latar belakang, kemudian keamanan informasi ya, dan kendali akses. Nah, ini misalnya ya, kalau kalian ingin terkait dengan kalau mengelola sumber radioaktif atau memanfaatkan sumber radioaktif, pencegahannya handal, ya organisasinya dikuatkan. Ya, jadi organisasi PKSR-nya dikuatkan. Kemudian sering melakukan pelatihan, ya, pelatihannya handal juga. Gitu ya. Kemudian melakukan pemeriksaan latar belakang. Nah, kira-kira ini pemeriksaan latar belakang itu maksudnya apa ya kira-kira para mahasiswa? Karena ini kalian analog tuh kalau misalnya kalian mau masuk Poltek Nuklir butuh surat-surat yang terkait dengan pemeriksaan latar belakang. Contohnya kamu juga apa nonton ya? 2 kali. SKCK bukan? Ya, SKCK ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau SKCK kan kalau secara umum. bareng, Nah, nanti kalau kalian mau jadi apa? Bekerja di suatu lembaga atau institusi atau perusahaan yang banyak zat radioaktifnya, biasanya nanti di organisasinya itu melakukan ini pemeriksaan latar belakang. Jadi selain SKCK ada juga wawancara-wawancara yang terkait dengan ini pemeriksaan latar belakang. Kemudian keamanan informasi ya, jadi ini sama lah dengan di Indonesia misalnya kalau terkait dengan apa cyber ya, misalnya hal-hal yang terkait dengan cyber security gitu ya. Nah, ini juga sama, keamanan sumber radioaktif ada hal-hal yang terkait dengan keamanan informasinya harus dikuatkan untuk mencegah jangan sampai zat radioaktif itu hilang atau disabotase atau dicuri. Kemudian kendali akses ya. Sampai sini cukup jelaskah para mahasiswa? Ada yang mau tanya sampai sini? Enggak malu. Nggak ada ya? Lanjut ya. Ini ada deteksi ya, jadi nanti ada peralatan deteksi, ada pemantauan oleh petugas keamanan fasilitas. Biasanya yang termasuk peralatan deteksi contohnya apa ya para mahasiswa? CCTV bukan Bu? Ya, CCTV ya gitu ya. Jadi kalau nanti ada soal terkait dengan keamanan,
Nih keamanan alat-alat yang terkait dengan deteksi keamanan sumber radioaktif. Nanti jangan jawab Cowok anjir. PENDOS atau survei meter ya, tapi CCTV ya boleh. Kemudian pemantauan oleh petugas keamanannya. Jadi kalau ada CCTV ya tetap harus dipantau CCTV-nya, jangan didiemin aja ya. Jadi nanti kalau didiemin aja percuma, tidak ada yang mengamati ya. Kemudian terkait dengan penundaan, nanti ada terkait dengan fasilitasnya. Jadi kalau misalnya tempat menyimpan sumber radioaktif atau misalnya bahan bakar nuklir gitu ya, fasilitasnya tuh benar-benar harus kokoh. Misalnya pintunya tidak mudah didobrak ya. Kemudian dimungkinkan tanpa jendela ya. Jadi bangunannya didesain tanpa jendela ya. Kemudian terkait kendali kunci. Nah, kendali kuncinya misalnya ada beberapa rangkap ya. Jadi ada kunci elektroniknya beberapa gitu ya. Dan ada kunci manual misalnya ya. Kunci elektronik tuh bisa misalnya pakai pin ya, pin fingerprint atau retina ya, retina mata. Kemudian beberapa hal lain terkait dengan peralatan penundaan. Kemudian kalau respon, jadi ada peralatan respon ya, dan program KSR-nya ya. Ini contoh untuk pencegahan ya. Nah, ini pemegang izin, kalau terkait dengan organisasi, pemegang izin nanti menyiapkan ini, punya tugas terkait dengan menyusun, mengembangkan, memutakhirkan, melaksanakan program KSR. Ya. Jadi program KSR ini keamanan. Kalau kemarin kan kalian ada yang sebagian sudah kuliah membuat program atau praktikum membuat program proteksi radiasi ya. Nah, yang ini programnya KSR. Kemudian ini menyusun, mengembangkan, memutakhirkan, kemudian mengembangkan budayanya, ya, budaya keamanan, menjamin peralatan KSR berfungsi, menjamin dan memastikan ketersediaan personil, prosedur, peralatan KSR, dan menyediakan pelatihannya. Nah, itu pemegang izin. Nah, sementara ini kewajiban PKSR-nya ya. PKSR-nya ini mirip-mirip nih ya. Jadi kadang-kadang kayak menyusun ini, kalau nanti ada soal ujian yang menyusun dan mengembangkan dan memutakhirkan program PKSR itu ya. Program KSR itu siapa? Nah, kadang-kadang di agak bingung ya. Mungkin kalian bisa jawabnya antara pemegang izin dan petugas proteksi dan petugas keamanannya. Nah, yang sebenarnya adalah pemegang izin ya. Nanti PKSR-nya itu yang didelegasikan, diberi delegasi. Jadi di sini makanya ada membantu ya. Kemudian di sini pelatihan dan informasi untuk personil internal itu juga PKSR. Kemudian inventarisasi sumber radioaktif itu juga PKSR, dan melapor kepada TI itu juga PKSR. Kemudian terkait pelatihan ya, pelatihannya itu materinya apa saja, ini ada ya. Mungkin yang bagian ini nanti banyak yang loncat-loncat ya. Kemudian latar belakang nih, tadi kan ada yang SKCK nih, benar, akte kelahirannya, keterangan bekerja nih juga biasanya kalau kalian udah kerja di mana, resign, ini ada diminta kalau mau kerja di tempat lain lagi, keterangan bekerjanya. Kemudian melakukan wawancara ya, silakan. Ini terkait dengan pemeriksaan latar belakang. Kemudian terkait dengan sistem keamanan informasinya, nanti ada pengendalian informasi terkait misalnya lokasi sumber radioaktifnya, dokumennya, dokumen verifikasi, persetujuan berbagi informasi. Jadi sekitar tahun 2017 yang lalu itu, ketika sumber radioaktif datang ke Jogja, saya tuh menjadi salah satu anggota PKSR-nya. Nah, waktu itu PKSR yang seniornya itu memberi informasi ketika sumber radioaktif itu jalan dari Serpong gitu ya. Tapi misalnya Kajur atau Kaprodi itu belum tentu boleh tahu informasinya ya. Jadi ketika sumber radioaktif itu jalan gitu ya dari Jakarta ke Jogja, nah hanya orang-orang tertentu yang boleh tahu ketika sumber radioaktif itu sedang dikirim ya, kira-kira gitu ya. Karena apa? Alasan terkait dengan keamanan. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Kamu mau nanya nggak?
Belum. Nah, ini terkait dengan kendali akses ya para mahasiswa ya. Ibu Tadi kan Maria tingkat keamanan sumber radioaktif itu apa saja? Ada apa saja? nanya. Kalau sumber radioaktifnya tidak diangkut, ada apa saja para mahasiswa? Cenah apa cenah kalau sumber radiasinya kalau nggak diangkut ada apa saja cenah? Lihat ya, ada A, D, dan C ya. Nah, ini kita lihat terkait dengan kendali akses. Ini semuanya ya, semuanya A, B, Ini yang C dulu itu teh ya. dari prosedur pemberian izin masuk harus Dulu ya. ada A, B, C. Pemberian Yang tanda jorok kan pengenal ABC ya, tingkat keamanan ABC. Kemudian rekaman ya, rekaman masuk dan keluar fasilitas A, B, dan C. Rekaman penggunaan sumber radioaktif A, B, dan C harus ada semua. Kemudian prosedur pengawalan ke tempat sumber radioaktif hanya A dan B. Jadi nanti kalau ada misalnya sumber radioaktif gitu ya, sumber radioaktif itu misalnya akan dipinjam atau akan dibawa kemana gitu ya, Kasihan tapi tahu. sumber radioaktifnya hanya cek source. Nah, ini tidak perlu ada prosedur pengawalannya. Ya gitu ya. Cukup jelaskah? Yes, Bu. Jelas, Bu. Lanjut ya. Nah, ini peralatan deteksinya ada CCTV, detektor gerak, sensor inframerah, HT, telepon, alarm dengan sirine, dan BMS. BMS itu apa ya? Silahkan coba cari BMS terkait dengan peralatan deteksi. Coba Ih, lucu singkatan banget. dari apa para Di mahasiswa? edit ini mah. Kalau saya beri tugas tuh biar kalian nggak ngantuk, berarti kalian sedang apa? Saya tugaskan mencari. Silahkan apa? Balance magnetic switch bukan, Bu? Ya, balance magnetic switch. Nah, kita lihat ya tingkat keamanannya. Yang dipersyaratkan harus punya CCTV adalah yang tingkat keamanan A dan B. Yang C nggak perlu. Jadi kalau di laboratorium, misalnya di laboratorium radiokimia gitu, kita menyimpan cek source. Nah, itu nggak perlu ada CCTV ya untuk cek source. Kemudian detektor gerak. Detektor gerak tuh sumber-sumber radioaktif yang masuk di kelompok keamanan A saja. Yang B dan C nggak perlu. Kemudian Memang iya ya? sensor inframerah, ini juga yang A saja. HT itu harus semuanya nih ya. Oh sorry, HT itu A dan B ya, yang C nggak usah. Telepon A, B, C ya, ini telepon A, B, C. Alarm dan sirine A, B, C. Kemudian BMS. Nah, ini BMS itu balance magnetic switch. Nah, ini nanti kalian cari ya, cari di video-video di YouTube atau apa terkait seperti apa sih bentuknya balance magnetic switch. Nah, sekarang di Poltek sendiri, organisasi proteksi radiasi dan organisasi Emang ngaruh ya? keamanan sumber radioaktifnya udah berubah. Semuanya udah dipusatkan di DPFK. Jadi di agak sebelah timur area-area Politeknik Nuklir ya, gitu ya. Mungkin di sekitar sebelum gedung 04 tempat kemarin kalian praktikum ya. Tepatnya di gedung 22. Oke, sampai sini ada yang ingin tanya? Kalau sudah ada telepon, kenapa butuh ada HT juga ya para mahasiswa? Kira-kira? Biar responnya lebih cepat, Bu. Yang responnya HT lebih cepat. Lebih cepat ke siapa maksudnya? Antar petugas gitu, Bu. Terus Ya. kalau HT itu kan Kan lebih dia nyuri tidak mudah parah. di jamming. Ya, jadi kalau HT ini nggak bisa deh ini ya. Kalau lagi dalam keadaan darurat nih, HT udah harus main Pas semua udah ya, kabur harus maksudnya? digunakan semua. Nggak tahu respons Kemudian kita ini diem-diem. fasilitas penundaan ya. Fasilitas penundaan tuh misalnya terkait misalnya pintu. Kemudian tadi saya cerita bangunannya tanpa jendela. Kemudian bangunannya berpagar. Kemudian peralatannya nih, misalnya kunci elektronik yang manual ya, termasuk ini. Kemudian kendali kuncinya tuh artinya kuncinya boleh harus diubah secara periodik. Kemudian yang memegang kunci itu, jadi ketika masuk ke ruangan,
tempat penyimpanannya nggak boleh sendiri ya. Jadi ada 2% rule. Jadi ya 2% rule tuh artinya maksudnya gimana? Aturan 2 orang. Jadi 2 orang harus. Jadi kalau mau ngambil zat atau mau mengeluarkan atau memasukkan sumber radioaktif harus berdua prosedurnya ya. Kira-kira gitu ya. Oke, ini yang respon ya. Jadi yang respon tuh ada sebentar. Ini ya, yang respon tuh telepon terpasang, kemudian center 6 volt. Ini untuk semuanya nih ya. Ini semuanya. Jadi tingkat A, B, C gitu ya. Ini Iya. Jadi ini tingkat keamanan A, B sampai C ya. Kemudian kalau yang dengan HT nih ya, dengan HT itu yang ada dengan HT itu adalah jadi yang dengan HT A dan B ya, A, B. Jadi kalau yang tingkat C ini nggak perlu HT nih, nggak perlu. Ya. UGM ya? Nah ini kira-kira terkait dengan kalau dengan pengangkutan ya, ini kira-kira prosedurnya kalian boleh baca ya kalau mau mengangkut sumber radioaktif. Ada misalnya deskripsi, tipe bungkusan, mode angkut. Nah ini semuanya ya, ini semuanya masuk di namanya program. Jadi nanti ada program keselamatan, program keamanan sumber radioaktif. Ini boleh digabung dengan program keselamatan kalau yang kita buat tuh namanya apa? Program keselamatan radiasi ya. Nah ini boleh diintegrasikan dengan program keselamatan radiasinya ini. Jadi kalau misalnya kalian nanti ditugaskan untuk apa sih? Untuk sebentar ya. Untuk mengangkut sumber radioaktif ya. Kemarin di antara kalian mungkin sudah atau saya sudah menunjukkan kira-kira video terkait dengan keadaan darurat ya kemarin ya. Videonya sudah dilihatkan para mahasiswa? Semua sudah lihat belum? Sudah untuk beberapa kelompok, Bu. Oke, untuk beberapa kelompok. Jadi nanti kalau ada penanggulan keadaan darurat tuh di mobilnya tuh ada dokumen. Dokumennya tuh biasanya tersimpan rapi, nggak mudah sobek, jadi nanti dokumennya dilindungi. Nah, dokumennya itu ini yang dimaksud dengan dokumen pengangkutan tuh salah satunya ini digabung nanti dengan dokumen keselamatan program keselamatan radiasi. Dan di situ juga tercantum ada dokumen katun ya dari Bapeten ya, dari Bapeten. Bapeten itu mengeluarkan katun berupa keputusan tata negara ya, keputusan tata usaha negara katun. Nah itu boleh dalam bentuk persetujuan atau perizinan ya, boleh persetujuan atau perizinan. Nah itu di situ semua data-data terkait ini ada di situ semua. Jadi kalau terjadi keadaan darurat misalnya di jalan gitu ya, tabrakan atau apa, nah dokumennya itu bisa dilihat sehingga nanti tim respon itu bisa mengupayakan penanggulan keadaan daruratnya lebih mudah ya, kira-kira itu. Jadi dari hal ini nanti kalian ingat-ingat ya, kenapa apa sih tujuan adanya dokumen-dokumen seperti dokumen keselamatan dan dokumen keamanan sumber radioaktif ketika pengangkutan ya, dimaksudkan untuk apa kalian harus tahu ya itu. Kemudian nanti yang lain-lain yang ini karena ini udah jam 3 mungkin ya, nanti sisanya kalian baca dulu ya, ini ada beberapa slide lagi. Kemudian nanti ketika ada waktu luang mungkin saya berikan contoh cara membuat program keamanan sumber radioaktif ya, jadi caranya. Nah, nanti kalau kalian pandai membuat program keselamatan radiasi dan program keamanan sumber radioaktif, lihai gitu ya. Terus kalian boleh boleh pasang kalau kalian punya LinkedIn. Di antara kalian sudah banyak yang punya LinkedIn nggak? Mungkin suatu saat bisa coba. Ya, jadi kalau yang udah punya terus kalian bilang nih, saya minat terkait karena